Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani dari kelas 11 OTKP 1. Saya ingin menjelaskan materi tentang proses humas yang diberikan oleh guru Bapak Asep Saputra. Proses humas. Proses humas terbagi ke dalam 4 bagian. Di antaranya adalah A. Research atau bisa juga disebut dengan penelitian. Seorang praktisi public relation harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan. Oleh sebab itu, praktisi public relation perlu melibatkan dirinya dalam penelitian pengumpulan fakta. Ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan perusahaan. Seorang praktisi public relation harus jeli. Jeli itu teliti dalam melihat data dan fakta yang erat sangkut pautnya dengan pekerjaan yang akan digarap. Segala keterangan harus diperoleh selengkap mungkin. Dalam tahap mendefinisikan penelitian, seorang praktisi public relation harus mengolah data faktual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan ketelitian dari data faktual yang telah didapat. Proses public relation tidak sederhana pengumpulan data dan fakta, namun juga harus mengedepankan pengolahan, penelitian, mengklarifikasikan, dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga memudahkan pemecahan masalah nantinya. Penelitian dalam pencarian data ini dapat dilakukan dengan cara-cara survei dan polling, wawancara focus group discussion, wawancara mendalam, dan walking around research. B. Planning atau juga bisa disebut dengan perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, praktisi public relation melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan menggarap masalah nantinya. Perencanaan ini tidak boleh diabaikan, namun harus dipikirkan secara matang, karena turut menentukan suksesnya pekerjaan public relation secara keseluruhan dan disusun atas data dan fakta yang telah diperoleh, bukan dasarnya keinginan public relation. Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik. C. Action and communication atau bisa juga disebut dengan aksi dan komunikasi. Komunikasi seringkali dilakukan berdasarkan asumsi pribadi oleh seorang praktisi public relation. Akibatnya, tindakan tersebut terkadang membawa hasil yang buruk dan tidak disarankan karena akan beresiko pada citra perusahaan. Tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi public relation. Ia harus mampu mengomunikasikan pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publiknya, yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain itu juga, ia juga harus melakukan aksi dan melakukan kegiatan public relation sebaik-baiknya. Kegiatan aksi ini merupakan kegiatan komunikasi selayaknya komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi organisasional. D. Evaluation atau bisa juga disebut dengan evaluasi. Cara untuk mengetahui apakah prosesnya sudah selesai atau belum adalah dengan mengadakan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektivitasan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini, ia pun dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada. Akan tetapi, perlu diingat bahwa nama tengah seorang praktisi public relation adalah krisis. Oleh karena itu, setelah selesai satu permasalahan, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan masalah baru lagi. Dengan demikian, tahap ini juga sebagai acuan perencanaan di masa mendatang. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.